Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Selamat Lebaran teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga puasa kita selama sebulan penuh mendapatkan pahala dan berkah yang berlimpah buat kita semua. Dan di hari yang suci, di hari yang fitri ini, semoga dosa-dosa kita dihapus dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, amin. Gue juga mau minta maaf buat teman-teman kalau misalkan ada klub yang kalah atau ada idola kalian yang gue roasting. Itu kalau misalkan itu bikin kalian sakit hati, bikin kalian sebel, ya mohon dimaafkan karena ini memang hanya hiburan, jadi nggak usah pakai hati-hati banget lah. Mereka nggak peduli kita ngapain kok di sini. Yang penting kita senang-senang. Yang penting kita merayakan kemenangan di bulan kemenangan di hari yang fitri ini. Bahkan sampai nanti malam, sampai Barcelona memberikan kemenangan dan memberikan trauma untuk Paris Saint-Germain. Nah, tapi sebelum lebih lanjut buat culers-culers nih, gue bahas Barcelona yang akan bertandang ke Paris Saint-Germain. Gue mau bahas dulu pertandingan sebelumnya, yaitu ada, ini harusnya seru banget, mudah-mudahan ntar malam seru ya. Ada Madrid yang imbang berhadapan dengan Manchester City. Ya, ada 3-3. Terus juga ada Bayern juga yang juga merebut dan meraih hasil imbang kalah berjamu dengan Arsenal dengan skor 2-2. Ini seru banget dan mudah-mudahan nanti malam seru. Sebelum ke Barca, gue bahas dulu tentang fenomena tadi malam. Sampai gue bingung, gue nonton yang mana gitu kan. Madrid City, terima kasih, seru banget. Ancelotti Pep, seru banget. Ancelotti nggak konvensional, nggak monoton. Pep juga ya full attack walaupun main di Bernabeu. Bahkan Arsenal, Bayern kondisinya sekarang lagi sangat buruk ya di liga, nggak juara. Kalau nanti Leverkusen menang sekali lagi di Cup Liga Jerman juga nggak juara karena tersingkir. Sisa harapan adalah di Liga Champions dan bertemu Arsenal yang sedang on fire di Liga Inggris, tapi hanya meraih hasil imbang. Kita ke Manchester City dulu dan Real Madrid. Kalau di tackle bebas kemarin gue memprediksikan yang menang adalah Madrid dengan skor 2-1. Tapi hasilnya ini permainan atraktif, dua-duanya sama-sama terbuka. Walaupun ada beberapa kali defense yang compact dilakukan oleh Real Madrid di pertengahan babak kedua atau setelah Madrid unggul 2-1, tapi semua berjalan menarik. Dan harusnya memang itu kalau nggak di final, di semifinal. Ya udah, kalau bisa dibilang ini final kebagian ya nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Nah, Madrid datang dengan gaya yang beda. Di sebelah kiri ya, antara Vini dan Rodrigo itu bisa membuat Akanji bingung. Dan Real Madrid bermain sebenarnya tanpa striker, Bellingham seperti biasa. Yang beda adalah Tchouaméni ditaruh di back. Ini kayak Yaya Toure waktu lawan Chelsea ya. Dan Rudiger gitu. Carvajal berhadapan dengan Grealish. Di kiri ada Ferland Mendy berjibaku menghadang Bernardo. Ya, di tengah ada Kroos, Camavinga yang luar biasa semalam mainnya. Ada Rodrigo, Vini, dan Bellingham. Sementara di Manchester City itu ada kiper Ortega, di situ bukan Ederson. Dan mereka bermain tanpa KDB dan Walker karena di kanan Akanji, terus Ruben Dias, ada Guardiol di sana, Stones yang biasa bisa narik, bisa maju, bisa mundur. Ada Rodri di situ, ada Kovacic yang nanti gue bakal bahas, lalu ada Foden, ada Bernardo, Haaland, dan Jack Grealish. Nah, kita bahas. Yang menarik di sini adalah ya, Rodrigo tidak bermain di kanan monoton. Rodrigo bermain di kiri karena ini gue bilang apa? Gue bilang kemarin ketika gue bahas Madrid, Rodrigo lebih lihai, Rodrigo lebih lepas ketika main di kiri. Ya, walaupun di sebelah kiri ada Vini, tapi lu lihat Vini yang lebih ke inverted, Vini yang lebih ke tengah, Rodrigo yang masuk nusuk-nusuk. Makanya terciptalah gol kedua itu ya hasil dari gaya baru yang dimiliki oleh
Ancelotti, karena gue bilang kalau misalkan Rodrigo nih ditaruh kiri lincah, lebih baik daripada dia ditaruh di kanan. Jadi ini senjata baru untuk Real Madrid. Rodrigo ditaruh di kiri, sementara Vini kadang naik-naik ke tengah, atau bahkan Bellingham yang menyisir tengah, kanan kiri. Seperti itu. Walaupun gue sangat mengharapkan ada duel yang terjadi lagi antara Vini dan Walker, tapi Walker belum bisa main. Bahkan KDB belum bisa main. Tapi masalahnya kalau KDB nggak bisa main, kan dikabarin muntah-muntah tuh, Kovacic tolong dong Pep Guardiola. Ya, itu pemain tanpa effort, pemain tanpa stamina, pemain tanpa gairah dan semangat. Kok bisa main nggak diganti-ganti? Bahkan gue sampai nge-tweet, ya ini kalau misalkan, kita ke City dulu ya, kalau misalkan Kovacic ada di lapangan sampai menit 70, gue nggak respect sama Pep Guardiola. Dan hasil masih ada di lapangan sampai 70. Lu lihat gol Vidi Valverde. Ya itu bukan salah Guardiola ya pemain kalau bisa ketika bertahan tempel yang paling dekat di situ ada Bellingham atau ada Rodrigo di situ, dan sementara Vivi masuk dari tengah ke dalam. Kovacic tidak press, Kovacic tidak marking, Kovacic tidak mengganggu, dia hanya jogging dan menyaksikan gol indah yang dibuat oleh Vidi Valverde. Ya, karena kalau gue bilang semalam yang main dari Manchester City itu cuma 2 orang, Bernardo dan Foden. Selebihnya gue nggak tahu, ya. Bahkan ya oke, Grealish terakhir itu dia ada assist ya, assist dari Grealish nggak sih? Tapi selebihnya dia kayak kurang pintar gitu berhadapan sama Carvajal. Iya, Carvajal keren, tapi kurang pintar aja menurut gua. Dan Haaland tetap menjadi dan menunjukkan tugasnya sebagai pemain yang hilang di big game player. Ini yang masih minus buat Erling Haaland, striker top, level top. Ya lu bisa hat-trick ke gawang-gawang klub kecil, lu bisa brace ke gawang-gawang klub mediocre ke bawah, tapi ketika big game player, bahkan atau sampai lawan Madrid itu lu cuma kayak buat jadi main-mainan si Tchouaméni dan Rudiger doang. Jadi gua sangat masih menunggu apakah beneran Haaland ini selalu hilang dalam big game. Jadi gue masih menanti nanti kalau misalkan ada KDB di leg kedua skor 3 sama. Walaupun gue memprediksikan Madrid kayaknya menang, tapi City bisa main di situ. Dan skor imbang hasil yang oke juga dengan pertandingan yang kualitasnya seru semalam. Jadi sangat meriah, sangat terhibur di hari Lebaran menonton Madrid dan Manchester City gitu. Nah, tapi sebenarnya di lini tengah City ini ada kekosongan. Ketika naik Stones dan Rodri naik, itu sebenarnya jarak terlalu jauh banget untuk mendapatkan overload di depan. Karena memang Madrid compact dan bahkan 8-10 pemain yang ada di belakang itu garis pertahanan tinggi, dan jarak di M-nya itu naik menjadi AM. Ya, defense midfield menjadi attack midfield. Rodri kadang jauhan ke atas, sehingga kalau misalkan dapat Bellingham, dapat Vini, dapat cross, itu langsung ngeker-ngeker ke Rodrigo, ngeker-ngeker ke Vini. Serem, jadinya ya gol, jadinya counter yang gol. Bahkan ada yang bilang ke gua, "Bang, itu Real Madrid skill individunya gila-gila pemain." Iya, memang keren-keren karena dia lebih sering 1 lawan 1. Ya, one by one dia lebih sering terjadi ketika Real Madrid memegang bola. Karena seperti biasa, memang mendominasi, City mendominasi dengan ball position, tapi Real Madrid sesungguhnya dia yang mengontrol dengan defense, delay, dan counter attack. Jadi pertandingan 3 sama cukup adil menurut gua, ya. Dan Bernardo, Foden ini kalau lawan Madrid gacornya segacor-gacornya kayak bisa semua gitu. Lu Ferland Mendy tuh back keren, back kenceng. Walaupun dia underrated, nggak pernah dia ngomongin, tapi gue bilang Ferland Mendy bagus. Tapi Bernardo bisa ngacak-ngacak sebelah situ, Foden bisa nusuk dari lini tengah. Cuma gue nggak tahu kenapa kok Kovacic nggak ditarik, Doku nggak main. Jadi ya memang sehati-hati itu Pep Guardiola, nggak mau blunder itu. Jadi belum banyak pergantian di leg pertama. Gue masih menunggu di leg kedua. Sedangkan Madrid, ya ini gol pertama melalui set piece. Ya ada Lunin ini kiper bagus. Ya ada beberapa save krusial juga. Haaland tendangannya di shoot. Dan yang menarik adalah ketika Tchouaméni main ditarik ke belakang, ya itu
rule-nya nggak jadi kayak Stones ya. Cuma bedanya Stone adalah back yang ditarik ke tengah, sementara Tchouaméni tengah ditarik ke belakang. Dan hasilnya sih masih berhasil, walaupun beberapa kali telat ngepres kayak nutup Foden dan nutup Bernardo. Tapi untuk menjaga dan menutup Haaland itu semua berjalan oke menurut gue. Jadi gue masih menantikan City Madrid di Etihad Stadium. Nah, sementara Arsenal berhasil menahan imbang. Gimana ya? Arsenal berhasil menahan imbang kayak Arsenal yang di bawah ya. Skor imbang terjadi di Emirates Stadium. Nah, ini kondisinya adalah Munchen sedang terseok-seok bersama Tuchel di Bundesliga, nggak bakal juara. Di Cup Liga Jerman nggak bakal juara. Sementara Arsenal menjadi salah satu kandidat peraih Premier League. Ya, ini kandidat kuat juga. Gue berpikir dengan rentetan kekalahan Munchen, kekurangan Munchen, kekalahan Munchen itu bisa dimaksimalkan dengan Arsenal. Tapi itu belum terjadi di Emirates. Dan masih banyak yang bilang Arsenal main kayak main di Premier League gitu. Kalau gue bilang, Jerry temen gue bilang Arsenal harus cuci muka, bangun tidur, dan sadar kalau ini bukan Premier League, ini adalah Champions League. Kalau gue bilang Arsenal harus bangun, cuci muka, dan jangan tertidur, dan dia harus tarik nafas. Dia harus bilang, ini bukan tempat gua. Bukan enggak. Gue pengen Arsenal menang. Gue masih pengen ngelihat Arsenal bisa memenangkan pertandingan melawan Munchen. Karena dari era kapanpun Arsenal nggak pernah menang lawan Munchen. Bahkan di zaman prime Arsenal ada Henry, ada Bergkamp. Ya, di situ Arsenal belum menang juga sama Munchen. Dan saatnya ini yang tepat untuk mengalahkan Munchen. Karena sepak bola seadil itu. Gue yakin Arsenal masih bisa lolos apapun hasilnya nanti di Allianz Arena. Jadi gue masih pengen lihat Arsenal ya. Ini gol Gnabry, gol Kane, golnya ini semua orang-orang yang sering golin ada ikatan emosional sama Arsenal. Kane sering golin di Arsenal saat di Spurs, Gnabry pemain Arsenal, dan sekarang selebrasi kayak udah nggak peduli. Gue nggak peduli sama Arsenal gitu kan. Sementara Saka pemain masih bisa dibilang pemain muda yang bisa cetak gol melalui ya kaki kirinya. Terus Trossard juga bagus, dan perdebatan terakhir sama-sama dapat penalti katanya. Kalau Munchen mendapatkan penalti itu masih bisa gue jawab karena handsball. Ya, itu udah play on. Tapi kalau ini menjadi perdebatan ya, kalau Arsenal mendapat penalti, sebenarnya jawabannya belum ada. Kemarin Wan-Bissaka melakukan hal itu, tapi memang kakinya kena. Jadi pertanyaannya adalah, gimana kalau ada pemain yang diem, lalu pemain lawan yang nabrak, terus terjatuh, apakah itu mendapatkan penalti? Atau ya seperti nggak bisa, jawabnya tuh nggak bisa di situ. Harusnya penalti ada bulir-bulirnya, kayak misalkan handsball di kotak penalti, kalau deflect dulu tapi arahnya nggak ke gawang, itu nggak bisa dibilang handsball. Tapi kalau murni untuk menghalau, menghadang, itu handsball. Penalti pun harus ada bulir-bulirnya, sehingga ketika ada yang terjatuh di situ, kita tahu ini alasannya kenapa ini mendapatkan penalti, masuknya pasal yang ini, pasal yang itu. Memang agak ribet, karena gue ngelihat, sorry tuh saya untuk Saka, memang Neuer masang kuda-kuda, namanya kiper. Tapi kaki kiri Saka di mana, kaki kanan Saka di mana? Yang jelas, kalau lu perhatikan secara detail lagi, silakan salah, kalau gua salah silakan koreksi. Kaki Saka yang kiri itu sesuai dengan badannya Saka, tapi kaki kanan dia ngablang, kenain Neuer dan dia jatuh. Oke, itu trik, tapi untuk sebuah trik itu terlalu jauh untuk dikatakan berhasil triknya. Makanya wasitnya nggak dikasih penalti. Ini dari gua ya. Karena ada dua komparasi. Kemarin Elliot di tackle oleh Wan-Bissaka dan hasilnya penalti. Masih deket jaraknya. Ini Saka, itu gue bilang trik juga Elliot, tapi trik yang berhasil. Saka mau ngetrik, tapi nggak berhasil, karena yang gue lihat adalah kaki kiri Saka itu sama dengan posisi badan, tapi kaki kanannya melengser sehingga nabrak Neuer dan jatuh. Kalau gue bilang nggak penalti, silakan di komen, silakan. Oke, itu aja. Tapi Barcelona sudah mendapatkan line up yang akan bertanding nanti. Kira-kira siapakah di lini tengah? Atau ada Sergio Roberto atau Frenkie de Jong? Nah, ini dia. Dan line up keduanya yang bermain adalah dari Paris dulu, Donnarumma, Zaire Emery, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes. Nuno Mendes ini punya kecepatan guys, dan di depannya ada Mbappe, Lamine Yamal, mudah-mudahan bisa top perform di situ.
Di lini tengah ada Kang In Lee, ada Vitinha, ada Fabian. Wah, ini ada Fabian, buangan dari La Liga guys, jangan khawatir. Di timnas juga nggak terlalu bagus. Vitinha juga biasa-biasa aja lah. Ada Dembele, Kolomuani, dan Mbappe. Kencang-kencang semua sih guys. Gimana nih guys? Intinya adalah kuasai lini tengah. Kalau bisa jangan sampai ada 1 lawan 1 antara penyerang striker-striker dari Paris Saint-Germain dan back-back dari Barcelona. Selesai Barcelona kalau ada 1 lawan 1. Kuasain lini tengah, jangan sampai kalah di situ. Kuncinya ada di Chris nanti. Oke, dari Barcelona, dari kiper ada Stegen, Cubarsí, Araujo. Kanan ada Konde yang siap menghadang Mbappe. Dan Nuno Mendes, tentunya dia pasti overlap terus. Sebelah kiri Cancelo akan berdepan dengan Ousmane Dembele, sang pengkhianat dari Barcelona. Di lini tengah, Christensen, Gundogan, dan Sergi Roberto. Ini lini yang vital, ini jangan sampai kalah di sini. Lu mau mandul tapi nanti ujung-ujungnya gol nggak apa-apa, mau kepleset tapi ada Ter Stegen, tapi di lini tengah please jangan kalah sama Paris Saint-Germain di lini tengah ya. Gue percaya Lamine Yamal, gue percaya Lewandowski, gue percaya Cubarsí, Araujo, Cancelo, gue percaya. Tapi lini tengahnya, mohon banget ya. Christensen, Gundogan, Sergi Roberto. Dan di depan ada Rafinha, Lewandowski, dan Lamine Yamal. Lamine Yamal udah memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup bagus menurut gue. Dia sangat excited dengan 8 besar Liga Champions ini karena kali pertamanya, dan Lewandowski masih punya magis di Liga Champions, bisa hat-trick di 3 klub. Dan ya selebihnya gua sangat menaruh harapan kepada lini tengah ya. Ya, dipegang tolong lini tengah, jangan sampai bola ke Mbappe. Karena Kolomuani larinya juga kenceng, Dembele juga larinya kenceng, tapi Cancelo siap mematahkan serangan-serangan ya, bukan kaki. Dembele bisa patah sendiri, tapi serangan-serangan dari Paris Saint-Germain siap dipatahkan oleh Cancelo. Oke, dan gua akan memberikan prediksi. Ini bukan prediksi sih ya, tapi ini bentar gue foto dulu. Ini harapan gua, Barcelona bisa menang dengan selisih 2 gol, walaupun agak gak masuk akal. Dan Barcelona menunjukkan bahwa dia punya DNA Liga Champions, sementara Paris Saint-Germain lu OKB dan lu gak berhasil, lu klub gak harmonis, lu klub yang gak banyak orang suka. Orang bingung suka sama Paris Saint-Germain karena apa, kalau bukan karena player, karena Mbappe ada di situ. Dan lu mendapatkan trauma main di Liga Champions. Dan Liga Champions ini murni untuk pecinta sepak bola, bukan duit-duitan, real taktik di situ, real filosofi, real karakter tim, real sejarah yang terjadi di situ. Harus banget Barcelona mengalahkan Paris Saint-Germain sehingga Paris Saint-Germain trauma. Oke, vamos! Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan. Karena yang baik-baik, yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang salah-salah kita sebagai umat manusia yang melakukan kesalahan. Oke? Sehat-sehat selalu, selamat lebaran, dadah.